Oke, diam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fikri dan teman-teman yang sudah menjawab salamnya. Semoga kalian dalam keadaan selamat dan selalu dalam hidayahnya. Allahumma amin. Baik, anak-anakku kelas 9H yang saya banggakan, karena ini adalah pertemuan terakhir di semester ini untuk tatap muka materi per mapel, karena minggu depan itu sudah masuk pas tanggal 26 kalau nggak salah, berarti kalian terjadwal untuk pas praktik, tetapi tetap ada alhamdulillah untuk jadwal latihan UKM kalau pas. Nah, tapi kalau latihan pas itu nanti sifatnya adalah mencoba mengerjakan soal gitu. Jadi saya tidak bisa melaksanakan Google Meet dan sementara kita tidak pernah melakukan pembahasan soal gitu. Kalian pinter-pinter dewek gitulah ya. Jadi nilainya bagus ya asli karena memang pinter gitu. Tapi harapannya tidak hanya 1-2 saja yang nilainya sempurna, tetapi seluruh siswa bisa mendapatkan nilai sempurna. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Saya akan membahas soal yang sudah pernah Ustazah bagikan kepada kalian pada PTS, yang akan Ustazah ambil dari PTS itu soal pidatonya, kemudian nanti ada soal yang kemarin UH cerpen ya, UH cerpennya yang akan kita bahas kali ini, karena insya Allah untuk materi soal pas itu tidak jauh beda dengan hal tersebut dan kisi-kisinya juga hampir sama, cuman memang saya lebih luaskan lagi. Nanti saya juga akan sampaikan beberapa contoh kisi-kisinya ya, kisi-kisi soalnya. Mungkin saya bisa bocorkan kepada kalian juga. Oh, tidak bisa karena belum ada soalnya. Baik, silakan kalian perhatikan. Saya akan bagikan file Word di sini. Nanti ada kuncinya sudah ada. Kalau yang mudah berarti langsung lewat saja. Tetapi kalau yang bagian yang perlu ada penjelasan saya akan jelaskan. Wow, tidak ada ternyata. Wow, tidak ada. Kenapa nggak ada ya? Bentar. Kenapa saya nggak bisa mempresentasikan ini? Bentar, nggak keluar. Jadi konten ini internetan tidak ada. Baik, ini soal PTS yang dulu digunakan, ada 2 materi di sini. Ya, kemarin ada materi laporan percobaan sebelum dihapus masuk ke kurikulum pandemi. Sekarang kita fokusnya hanya 2 KD, yang aslinya ada 4 KD ya. Luar biasa. Saya bahasa Indonesia tidak mau memberikan tugas terlalu banyak kepada kalian, yang hanya 8 tugas saja ternyata ada yang bolong-bolong. Ini cuma 8, saya tidak mau menambah lagi. Adapun kemarin latihan-latihan soal tidak saya ambil nilainya, jujur seperti itu. Jadi wajib hukumnya sunnah untuk kalian kerjakan. Kalau mau pinter ya silakan, kalau mau mengerjakannya alhamdulillah, sebenarnya begitu. Tapi cuma 8 penilaian untuk 1 semester ini. Baik, untuk pidato ya, pidato yang akan saya keluarkan itu modelnya seperti ini. Nomor 11 bisa dilihat itu ada kutipan pidato. Ternyata pertanyaannya adalah menunjukkan ajakan. Ajakan itu kata lainnya adalah persuasif. Nanti mungkin di soal juga bisa menggunakan bahasa kalimat yang merupakan kalimat persuasif dari kutipan pidato tersebut adalah, intinya kalau yang namanya ajakan adalah itu bentuknya bisa kalimat perintah, jagalah, kemudian atau ajakan, mari, ayo, yang seperti itu namanya persuasif. Itu lebih khusus ke kalimat persuasifnya. Tapi kalau yang namanya pidato itu nanti intinya itu ada di bagian terakhirannya, ada persuasifnya, tapi ada kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pendengar, itulah yang namanya persuasif. Maka dari itu, kalau dari opsi jawaban ini
Berarti yang ada indikasi ke bagian ajakan atau kalimat perintah adalah pilihan B, ya. Hentikan merokok. Hentikan. Itu kan berarti sudah masuk ke kalimat perintah. Karena kalimat perintah juga merupakan salah satu syarat persuasi, ya, ajakan. Kemudian ini susunan langkah menyusun teks pidato. Kemarin, besok saya tidak keluarkan, tapi kemarin keluar, ya. Intinya pertama jawabannya adalah yang 2, 3, 1, 5, 4. Pertama, tentukan temanya terlebih dahulu. Kalau kemarin kalian saya berikan 4 tema, pilih salah satu. Kemudian yang ketiga, tujuannya mau mempengaruhi atau mengajak atau hanya memberikan informasi, begitu. Yang satu, kemudian daftar pokok-pokoknya yang mau disampaikan dalam pidato kalian itu apa saja. Kemudian yang kelima, menyusun kerangkanya. Jadi pokok-pokoknya terlebih dahulu, kemudian kerangkanya, kerangka isinya lebih jeretrehan dari pokok-pokok. Kemudian yang keempat, baru mengembangkan kerangka tersebut. Itu langkah-langkah menyusun teks pidato. Itu gampang, ya. Gampang. Nah, ini ada lagi nomor 13, kalimat persuasi penutup yang tepat. Nah, ini ada kalimat persuasi itu juga termasuk di dalamnya adalah kalimat saran. Sebaiknya, seharusnya, hendaknya, itu juga termasuk kalimat persuasi. Karena saran yang akhirnya bisa mempengaruhi audiens, ya. Di sini antara A, B, C, dan D, kalau yang A, masyarakat jangan percaya kepada orang-orang yang meminta sumbangan. Nah, itu bisa sih persuasi, tetapi kan sifatnya kalimatnya terlalu kasar. Sementara kalau yang namanya pidato jangan sampai merugikan salah satu pihak. Kemudian kenapa jawabannya B? Kita lihat yang C. Masyarakat hendaknya mewaspada terhadap sekelompok yang meminta sumbangan gempa bumi. Waspada nanti berarti setiap secara logika, kita pakai logika juga kalau kayak gini. Berarti kalau misal ada yang minta-minta, jangan percaya dulu. Nanti kamu jangan-jangan minta-minta lobuan. Kalau di pinggir jalan itu mahasiswa berarti tidak boleh dipercaya. Nah, itu logikanya jangan seperti itu. Kemudian yang D, karena itu masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Karena kami tidak pernah meminta sumbangan. Nah, ini apa? Ini malah menjelek-jelekan. Berarti intinya ada pihak yang meminta-minta berarti nggak usah dikasih. Gitu. Paling ini hendaknya masyarakat tidak memberikan sumbangan begitu saja, tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Lalu lagi nggak ada gempa, minta gempa, itu misalkan. Itu untuk soal yang seperti ini kita pakai logika atau penalaran, ya, begitu. Kita masuk ke 14. Kita ingat yang namanya struktur pidato, ya. Struktur pidato kan ini yang sering dikeluarkan di soal-soal seperti ini biasanya ada di bagian pembuka dan penutup. Kalau pembuka, intinya adalah isinya apa saja? Biasanya sapaan hormat, ada salam pembuka pastinya. Ini ada sapaan, ya, ini sapaan. Kemudian ucapan syukur, misalkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sholawat dan salam, gitu. Ucapan terima kasih juga bisa. Ucapan terima kasih maksudnya seperti ini. Beda antara ucapan terima kasih di pembuka dan penutup. Kalau yang di pembuka, ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Itu ucapan terima kasih di pembuka. Tapi kalau yang di bagian penutup, itu terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, gitu ya. Yang telah diberikan, gitu misalkan, ya. Itu ucapan terima kasih. Itu konten-konten dalam bagian pembuka. Sementara di soal nomor 14, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini jelas adalah ucapan syukur. Intinya seperti itu. Maka dari itu kemarin ada yang langsung ke isi, itu yang kurang tepat karena kita harus tetap ada pembukanya. Oh ya, mohon maaf sekalian. Beberapa tugas itu ada yang salah ucap. Kalau mau pakai alhamdulillah, itu pakai bahasa Arab, ya. Kok ujuk-ujuk langsung sholawat serta salam. Puji syukurnya kemana? Itu sebuah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Puji syukur terlebih dahulu pasti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat. Sholawat dan salam. Nah, kayak gitu. Ada juga yang pakai bahasa Arab, tapi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil
anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahnya kemana? Ya, kalau pakai bahasa Arab berarti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil amna, kayak gitu. Pasti alhamdulillah dulu, puji syukur dulu, baru sholawat dan salam. Terus nomor 15 dan 16 ini besok juga dikeluarkan. Maksudnya adalah isi pokok naskah. Ini merupakan simpulan. Intinya kalian wajib sabar membaca teks panjang, ya. Ini kelas 8 juga sedang mengikuti persiapan AKM. Kalian alhamdulillah tidak ada ujian nasional ya, tapi pakai ujian sekolah tok. Nah, tantangannya apa? Literasinya itu harus kuat. Maksudnya apa? Sabar membaca. Jadi kalau ada teks panjang yang hanya segini padahal ya, janganlah wegah baca gitu. Akhirnya cap-cip-cup. Tidak bisa dong. Kalian silakan membaca. Kemudian baru, karena kalau namanya isi pokok atau gagasan utama atau hal yang tersirat dari teks tersebut, itu kalian syaratnya adalah mau membaca teksnya secara keseluruhan. Nah, kalau kalian lihat ini tentang intensitas curah hujan ini, kayak gini saja kemarin banyak yang salah ternyata. Ini isi pokoknya yang ada di dalam teksnya itu yang mana? Intensitas curah hujan saat ini sangat tinggi? Ada memang, ya. Tapi intinya yang apa? Yang mana? Ternyata terkait dengan masalah penyakitnya, penyakit sampai jika terjangkit penyakit leptospirosis. Ini di kalimat terakhir juga membahas itu. Berarti kaitannya masalah penyakitnya. Penyakit apa? Leptospirosis dan diare. Gitu. Memang di awal ada intensitas curah hujan sangat tinggi, tetapi yang menjadi pokok permasalahan dalam secara keseluruhan adalah masalah penyakit yang disebabkan oleh hujan. Gitu. B, ini kebanyak kemarin yang memilih yang B juga, tapi intinya adalah yang C-nya aja, gitu ya, lebih spesifik. Kalimat pesan yang terdapat dalam naskah pidato tersebut itu juga namanya hal yang tersirat, alias kalian menyimpulkan sendiri dari isi teks tersebut. Makanya wajib membaca terlebih dahulu. Kalau misal tidak membaca, misal oh ini masalah hujan, berarti berhati-hatilah terhadap curah hujan tinggi. Udah, nanti kalian langsung malah milih yang itu. Padahal intinya masalah penyakit. Jadi diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan menggalakkan bersih-bersih lingkungan. Mau dalam kondisi apapun. Kalau lagi banjir juga kan setelah itu disuruh membersihkan kayak gitu. Baik, masuk ke kebahasaan. Kebahasaan di pidato persuasif tidak terlalu banyak ya. Di situ ada bentuk kalimat aktif dan pasif. Kalian tahu kalimat aktif dan pasif seperti apa? Kalau yang aktif berarti subjeknya. Subjek itu apa? Yang ada di awal kalimat. Misalkan, saya makan roti. Subjeknya siapa? Saya. Saya makan roti termasuk kalimat apa? Kalimat aktif. Mengapa? Karena subjeknya yang melakukan makan. Gitu. Tetapi kalau kita balik, misalkan, roti dimakan saya. Yang makan siapa? Saya, tapi di belakang, tidak di depan. Jadi si roti itu pasif, nggak ngapa-ngapain, karena yang makan adalah sayanya yang menjadi objek. Itu kalimat pasif, tinggal dibalik saja. Nanti ada soal yang seperti itu sampai ke uraiannya juga, ya. Kalian diminta mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Silakan kalian pindah saja subjeknya menjadi yang berada di belakang kalau menjadi pasif, gitu. Tinggal kalian coba agar yang melakukan kalau mengubah jadi pasif berarti nanti subjeknya itu tidak melakukan predikatnya atau kata kerjanya, gitu ya. Gampangannya seperti itu. Itu kalimat aktif dan pasif. Kemudian nominalisasi. Apa itu ya? Itu sudah disampaikan di materi pidato dulu ya, sudah pernah disampaikan oleh yang materinya oleh Ustazah Sumintarsi dulu. Kalau nominalisasi dari kata nominal, nominal itu dari jumlah ya. Nominalisasi kalau bahasa Inggrisnya itu noun, jadi benda, kata benda. Pembendaan. Misalkan aktif itu kan
kalimat sifat, kata sifat, tapi dibendakan jadinya aktivasi atau aktivitas begitu. Kemudian satu kan nominal memang, tapi belum jelas gitu kebendaannya. Kalau di pembedaan jadinya kesatuan, persatuan. Kalimat kata-kata seperti itulah yang namanya pembedaan atau nominalisasi. Kemudian konjungsi. Besok ada yang keluar juga sampai ke jawaban singkat. Konjungsi ada banyak hubungan ya. Ada konjungsi penambahan yaitu dan. Selain itu konjungsi pemilihan atau konjungsi pertentangan, tetapi, melainkan, namun, apalagi ya saya lupa ya. Walaupun, akan tetapi, nah misalkan seperti itu namanya pertentangan. Dan ada satu lagi, konjungsi atau hubungan sebab akibat. Sebab akibat berarti ada kata karena, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, ya, yang seperti itu, menyebabkan, mengakibatkan, yang kayak gitu, ada kata-kata seperti itu di dalam kalimatnya. Itu bisa keluar, ya, lumayan. Begitu, itu untuk konjungsi. Kemudian ada sinonim. Kalau sinonim itu berarti padanan kata lain dari cantik, apa sih? Elok, ayu, ya. Misalkan seperti itu. Itu kebahasaan yang muncul, yang dikeluarkan di pidato. Kemudian ini kata penghubung untuk melengkapi, besok juga ada yang keluar. Intinya tadi, yang pas itu yang mana? Jangan sampai salah. Ada konjungsi atau kata hubung yang hanya diletakkan di awal kalimat. Ada konjungsi atau kata hubung yang diletakkan di tengah kalimat. Ini jawabannya seperti itu aja, gampangannya seperti itu. Yang pas pada yang mana? Baik, perhatikan. Ini nomor 19. Ini kemarin banyak yang salah, ya. Kalimat yang menggunakan bentuk pasif. Kita cek yang A. Mari kita berusaha untuk meningkatkan. Ada dua kata kata kerja di sini atau predikat. Berusaha, meningkatkan. Siapa yang disuruh berusaha? Mari kita itu sebagai apa? Subjek, berarti aktif. Si kita aktif melakukan usaha. Itu ya. Tapi kalau mau jadi pasif kayak gini, semangat belajar kita harus ditingkatkan. Nah, yang ditingkatkan apa? Semangat belajar. Tetapi ternyata salah ya saya. Semangat belajar harus kita tingkatkan, Itu pasif ya, karena semangat belajarnya bukan yang melakukan meningkatkan, tapi kita. Gitu. Terus yang B, teknologi di seluruh dunia berkembang. Ini juga aktif, tapi yang intransitif ya, jadi nggak ada objeknya sama sekali. Jadi ini langsung termasuk aktif karena teknologinya yang berkembang sebagai subjeknya. Kemudian yang C, bila kita menuntut ilmu, ada kata menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu di sini berarti kita subjek yang melakukan menuntut ilmu, berarti aktif. Kita akan tertinggal dari negara lain. Ini namanya aktif transitif, juga termasuk aktif. Sementara kenapa jawabannya D? Karena ini negara kita akan dijajah. Ya, akan dijajah. Siapa yang menjajah? Ya, penjajahnya, tapi bukan negara kita. Jadi subjeknya di sini sifatnya pasif. Makanya ini merupakan kalimat pasif dan itulah jawabannya. Ya. Gitu. Kemudian nomor 20. Ini masalah yang dibahas, intinya baca sabar gitu ya. Ini bacanya saja yang sabar. Kemudian ini enggak dikeluarkan. Ini kalimat aktif. Kemarin jawabannya ternyata saya jadikan bonus ya, jadi jawabannya hampir sama semuanya. Ini perhatikan, ada soal yang model kayak gini. Perhatikan untuk masalah penomoran kalimat. Kalau ada nomor setelah titik, berarti kalimat satunya itu yang nasib ini. Yang nasib kaum itu kalimat satu, bukan yang berbicara soal. Karena
ini titiknya di sini, sementara nomornya setelah titik. Berarti kalimat setelahnya lah yang menjadi kalimat satu, bukan kalimat sebelumnya. Gitu ya. 1, 2, udah 2 tok ternyata. Ya. Itu kalimat aktifnya yang mana? Kalimat 1 ada nggak? Nasib kaum ibu bersuamikan. Ini termasuk karena ada bersuamikan. Siapa yang bersuami? Ibu. Berarti aktif. Penelitian yang dilakukan. Nah, yang dilakukan ini termasuk pasif bisa, tapi ini juga bisa menghasilkan simpulan. Ini termasuk aktif juga. Makanya kemarin saya bolehkan 1 dan 2, tapi dengan syarat kalian memberikan ciri-cirinya. Kalau 1 ada bersuamikan, kalau 2 itu menghasilkan. Gitu maksudnya. Ya, kemarin saya minta ada syaratnya, menunjukkan dengan predikat menggunakan kata kerja apa. Struktur kutipan pidato pada soal nomor 3, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk isi jelas ya. Karena tidak ada ucapan syukur, tidak ada ajakannya atau harapan. Kalau sudah harapan itu masuk ke bagian penutup. Seperti itu. Terus hal yang disampaikan pada pidato penutup ini, murid-muridku yang berbahagia, maksudnya intinya apa gitu ya. Kemarin kok salah semuanya, hampir salah semuanya. Masih banyak hal kecil yang bisa kalian lakukan agar bisa berdisiplin di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Ingatlah selalu, ini namanya pesan. Kenapa harus disampaikan semuanya? Itu kemarin banyak yang salahnya di situ. Ini udah, hal yang disampaikan adalah pesan atau harapan. Udah itu toh. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian uraian nomor 3 ya. Nomor 3 contohnya, ini informasi, berarti informasi banyak. Yang penting kalian cuplik satu informasi yang dapat kalian ambil dari teks tersebut. Kemudian nomor 4, intinya kalau menyusun teks pidato yang sudah diacak, ini kan diacak ya. Berarti urutannya terlebih dahulu, pembuka, isi, penutup. Sudah, kan yang bagian isi kita nggak tahu awalnya gimana. Ya tinggal kalian lihat. Oh, ini kemarin itu berarti jawabannya 1 terlebih dulu otomatis ya. Ya. Alhamdulillah 1, 4. Alhamdulillah, puji dan syukur, gitu kan? Terus ini terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih. Kemudian dalam kesempatan ini mau menyampaikan apa? Jadi tadi 1, 4, 2, 3 ya. Tinggal yang isinya. Isinya yang ini dulu, murid-muridku yang saya perilaku disiplin. Nah, ini sebagai pengantar, makanya 6 terlebih dahulu. Mengikuti pembelajaran mengajar dengan tenang dan lebih konsentrasi lagi. Kemudian mana lagi? Ini saya ada permasalahan. Saya sering menemukan banyak murid 6, 5, kemudian 8. 8 itu maksudnya masukannya, cara-caranya, triknya. Kemudian baru 7. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau membuat bagian penutup, yang penting karena ini sudah disampaikan tema pentingnya, temanya itu pentingnya menjaga diri dalam pergaulan, berarti harus ada ajakannya terlebih dahulu. Seperti ini nih. Nih, ada harapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Misalkan karena ini masalah menjaga diri, ada harapannya. Harapan berarti ada pesannya terlebih dahulu. Saya harap kalian dapat pandai-pandai memilih teman agar kalian tidak terjerumus dalam hal yang merugikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum. Begitulah ya yang namanya bagian penutup. Seperti itu. Itu untuk masalah pidato. Oke, umumnya sih pada nakal ya. Gimana? Itu untuk pidato, gambaran penjelasan tentang pidato, soal-soal yang bakalan keluar besok. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan sebelum saya masuk ke cerpen yang lebih banyak permasalahannya, materinya. Nggak ada? Kalau mau ada yang ditanyakan silakan tulis saja di chatnya ya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi cerpen. Sebentar saja, tenang saja, sabar ya, sabar. Bentar.
Ya, ini soal UHA kemarin belum kita bahas ya, jadi saya pengen kita bahas terlebih dahulu. Itu semoga terbaca. Penilaian harian materi teks cerpen kemarin. Kalau berbicara masalah cerpen, soalnya paling ya itu saja ya. Nah, kita lihat ke soal yang nomor 1. Intinya kalau struktur utama kan ada 6 sebenarnya strukturnya, tetapi yang utama ya ini 4. Orientasi itu nomor 1. Apa sih orientasi? Pengenalan, memperkenalkan tokoh atau latarnya. Kemudian kalau komplikasi, permasalahan, masalah-masalah yang jibun banyak sampai bagian evaluasi berarti. Evaluasi itu klimaksnya. Ya, klimaksnya. Terus bagian resolusi itu berarti bagian masalah atau klimaksnya itu menurun karena apa? Ya, itu. Baru terakhir koda. Tapi koda tidak selalu ada. Biasanya kalau sudah menurun ya selesai, sudah. Gitu ya. Jadi sore itu Yani sedang duduk di teras. Seseorang yang melihat jalan sambil menunggu seseorang. Berdiri sebentar lalu duduk sebentar, dia melihat beberapa. Nah, ini apa? Ada masalah enggak? Enggak ada. Hanya menggambarkan masalah orang yang sedang duduk di teras melihat seseorang. Maka dari itu masuknya ke orientasi. Karena enggak ada masalah di sini ya. Begitu. Kemudian nomor 2, urutannya mana? Tadi sudah saya sampaikan. Ada abstrak ya. Kalau abstrak itu memang tidak wajib. Maksudnya abstrak itu sinopsis sebenarnya. Sinopsis dari cerita tersebut. Diawali dengan abstrak terlebih dahulu. Udah jawabannya ya D ya. Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, terus resolusi dan koda. Itu urutannya ya. Bisa keluar. Oke. Struktur yang berisi pengenalan latar tadi saya katakan. Jawabannya apa berarti? Apa Mas? Orientasi ya. Ngomong dewek. Orientasi karena mengenalkan latar atau tokoh. Kemudian nomor 4, kutipan cerpen di atas dibuka dengan cara, lihat kalau dibuka dengan cara kalian fokus ke kalimat pertama saja. Dari Jakarta yang sangat panas, penuh gedung pencakar langit, penuh polusi dan juga gudangnya copet. Mendeskripsikan apa-apa yang terlintas karena deskripsi berarti apa yang kalian bayangkan gitu. Ya, tempatnya memang dari Jakarta ya. Penuh gedung, penuh polusi. Tempat ya? Ya, tempat berarti. Kemudian nomor 5, sudut pandang. Ini yang masih banyak yang salah. Yang namanya sudut pandang itu ada 2 jenis. Pertama dan kedua tok sebenarnya. Tetapi dipecah lagi jadi 4. Orang pertama sebagai pelaku utama. Kemarin sudah pernah saya jelaskan pas materi cerpen ya. Kalau yang pelaku utama pakai aku, tetapi akunya itu punya masalah, yang punya masalah. Tapi kalau orang pertama pelaku sampingan pakai aku, tetapi yang punya masalah orang lain. Dia hanya sampingan saja. Kemudian orang ketiga, ini nggak ada ya yang pelaku sampingan, adanya serba tahu dan serba tahu dan apa sih saya lupa. Orang ketiga serba tahu dan pengamat ya. Kalau yang pengamat itu hati atau lamunan atau bayangan gitu ya. Itu tidak dicantumkan, tetapi hanya yang terlihat saja. Tapi kalau yang namanya serba tahu, apa-apa dilihat, dia merasa kemudian dia seakan-akan ada perang di dalam otaknya. Nah, itu kan siapa yang tahu, namanya serba tahu. Kalau misalkan kalau orang ketiga, cirinya menggunakan kata dia atau nama orang. Gitu. Jadi jawabannya apa di sini? Jawabannya di sini menggunakan kata aku berada di Rangas. Di Rangas sangat primitif karena pakai aku, sepengetahuanku ini pelaku utama karena dia yang melakukan yang selama ada di sini
Hanya ngomong masalah akunya sendiri. Jadi pelaku utama jawabannya A. Nomor 6. Ayah bertanya kepada saya, kapan saya pergi ke Jakarta? Nah, siapa yang bertanya? Ayah. Berarti ayah bertanya. Yang ditanyakan apa? Kepergian saya. Jadi, tapi ini bukan kapan saya akan pergi, bukan. Kapan pergi ke Jakarta atau kapan kamu pergi ke Jakarta, gitu ya. Jadi, kapan mau pergi ke Jakarta? Tanya ayah. Kapan akan pergi ke Jakarta? Oh, jawabannya yang B, ya. Karena ini ayah bertanya atau ditambahi dengan ayah bertanya padaku. Gitu. Kapan pergi ke Jakarta? Atau kapan kamu ke Jakarta? Gitu. Intinya apa kalau yang namanya kalimat langsung? Kalimat langsung berarti yang di dalam tanda kutip adalah yang ditanyakan. Sementara yang ini namanya pengantarnya, gitu ya. Kalau kalimat langsung juga tanda akhirnya itu tanda akhir dulu baru tanda petik akhir, gitu. Baik, nomor 7, latar waktu dan tempatnya. Dengan tergesa-gesa Ersa menaiki bus yang nyaris meninggalkan suasana yang kurang nyaman baginya. Dari kejauhan terdengar sayup suara penumpang bus gemilang harap untuk segera memasuki kendaraan. Hati Ersa agak tenang. Oh, berarti dia sudah datang, sudah dalam bis ya? Sudah. Bisnya di mana? Di suasana yang kurang nyaman. Mudah-mudahan sore nanti berarti belum sore, berarti siang. Ini di dalam terminal. Gitu. Siang hari karena sorenya nanti, bukan saat itu. Ekspresinya yang tergambar. Kalau sudah membaca secara keseluruhan, ekspresi atau perasaannya itu apa? Lega. Karena apa? Dia tenang. Akhirnya tidak ketinggalan. Gitu. Ya, itu namanya ekspresi juga keluar. Yang penting kalian pakai hati kalau namanya soal cerpen. Kalimat pada kutipan cerpen di atas menggunakan majas apa? Awan tertatih-tatih. Kalau metafora, saya jelaskan. Metafora kemarin sudah, kalau kalian membaca secara keseluruhan materi terakhir dari saya yang dalam bentuk video pembelajaran itu sudah saya jelaskan semua jenis majas ya. Metafora itu ada kata kiasan seperti mau ngomong cewek cantik aja bunga desa gitu misalkan. Kalau personifikasi ini jawabannya yang personifikasi ya. Awan tertatih-tatih melintasi langit. Tertatih-tatih itu kan maksudnya kayak mau jatuh atau tertatih-tatih pelan-pelan gitu ya. Kerikil di jalan tampak pucat sedih. Lalu kerikil kok pucat sedih? Emang manusia, makanya personifikasi, memanusiakan benda mati. Kalau simile atau perumpamaan, ciri-cirinya adalah menggunakan kata bagaikan, umpama, laksana seperti itu. Kalau repetisi, saya biasanya menggunakan kata repetisi. Itu kalau di WA ya. Saya siap, saya mantap. Misalkan kayak gitu, diulang-ulang untuk memperkuat. Nomor 10. Ini gampang lah ya, nggak usah dibahas. Nomor 11. Berdasarkan kutipan cerpen, Kurdi bersifat apa? Kalian juga yang penting pakai hati. 12. Kutipan cerpen tersebut memuat bagian apa? Apa-apaan sih lo? Posternya kan jadi oh ini masalah. Kalau sudah masalah berarti komplikasi. Ya, komplikasi jelas kan ini masalahnya. Kok nggak ada evaluasi? Ya memang karena nggak ada ya udah pasti komplikasi aja ya. 13. Kalimat di bawah ini menggunakan majas simile perumpamaan. Ciri-cirinya apa? Ada bagai, seperti, laksana. Berarti yang mana nih? Bagaikan. Nah ini ada kata bagaikan. Langsung deh dapat jawabannya B. Nomor 14. Kalimat yang tidak padu. Yang tidak padu berarti nggak nyambung ya, nggak nyambung. Susi melamun beberapa saat, kenangan masa lalunya muncul. Ia besok menyanyi. Nah, lagi ngomong masalah kenangan, ini juga nomor 4-nya dahulu ayahnya selalu mendampinginya di saat pentas. Kok ada kalimat 3 ini yang mengganggu? Berarti kalimat 3 yang tidak padu. Kalau pengalaman pribadi, silakan kalian baca saja. Kalau rasa sedih seakan-akan hanya milik orang yang tidak mampu sepertiku. Nah ini ya, jawabannya jelas yang ini. Oh, ini pada saat itulah mentalku. Oh, ntar dulu, pagi makan sore tiada baju,
Satu kali dalam ayalku kapan pengalaman pribadi. Oh, ini pengalaman pribadi ini. Pengalaman soalnya ya, bukan masalah curhatan. Ini masalah pengalaman. Jadi apa yang sudah cerita tentang yang sudah terjadi gitu. Kalau ini ternyata masalah curhatan. Beda jadi. Nomor 16. Kami berwisata. Oh. Ini kalian baca buku Puebinya. Ini kesalahannya apa perbaikannya? Pantai Pandawa. Ini nama tempat, berarti pantai dan Pandawanya itu PP-nya besar. Hari Minggu yang besar itu minggunya saja, harinya kecil. Jadi jawabannya yang B. 17. Amanat dalam cerpen. Gampang. 18. Nah, kesalahan penggunaan ejaan. Ejaan itu bisa huruf kapital, bisa juga tentang kata baku dan tidak baku, kemudian penulisan, begitu ya. Di sini wayang golek sudah betul karena ini nama keseniannya. Yang bermasalah adalah Indonesia. Saya salah ya. Wayangnya sudah betul, goleknya betul nggak ya? Turisnya salah, asingnya salah. Berarti Indonesia, turis, asing. Nggak ada jawabannya ya? Duh. Indonesia, turis, asing. Turis asing. Apa golek kecil? Oh, golek kecil ternyata. Karena jenis wayangnya saja. Oke, golek, Indonesia, turis asing mana? Oh, C gitu. C ya. 19. Rencananya Endang akan melaporkan. Oh, ini urutan saja. Ya, diurutkan saja. Ada keterkaitan setiap kalimatnya. Nomor 20 terakhir. Perbaikan kalimat pertama di kantin sekolah. Nah, ini ada kata banyak anak-anak. Salah kan? Boleh banyak anak atau anak-anak saja, tapi nggak boleh banyak anak-anak. Banyak sudah banyak, anak-anak sudah banyak. Jadi malah double, nggak efektif. Jadi jawabannya yang C. Oke. Selesai seperti itu mungkin dari saya untuk penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Semoga besok saat pas kalian mendapatkan nilai 1 kali langsung KKM ya. Allahumma amin. Amin gitu sih apa? Amin. Gitu ya. Terima kasih untuk Google Meet kali ini. Terima kasih sudah banyak yang masuk. Tadi ada 18 orang. Nanti akan saya share untuk rekam rapat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan joinnya. Semoga maksimal. Tolong untuk tugas-tugas yang masih banyak berkurang. Tadi yang sudah nguping mungkin Ozi atau siapa yang tadi saat saya lagi rapat, ternyata tidak ada kebijakan rapot sementara lagi, tidak bisa diubah. Kalau rapotnya nilainya segitu ya sudah seperti itu. Semua nanti ini menggambarkan walaupun pandemi, sementara kita tetap dalam proses PJJ, tinggal kalian mau rugi sendiri atau tidak. Gitu ya. Maka dari itu masih ada waktu 2 minggu untuk melengkapinya. Nah, tatim bilam dalah wa doa protur majelis jamaatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.